Berjumpa lagi kawan-kawan ya, bersama kita Pak Tani BS memberikan tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya. Pada kesempatan ini kawan-kawan kita memberi tips bagaimana ini supaya bayam kita tumbuh subur di media polybag dan juga terhindar dari hama belalang sama kutu-kutu daun. Bagaimana caranya supaya bayam kita subur secara organik pastinya. Oke? Sebelum lanjut, kita masuk intro dulu ya, seperti biasa. Oke, beginilah kondisi bayam kita, bayam organik ya. Bayam organik di media polybag. Tumbuh subur dan pastinya tidak diganggu oleh si belalang. Kita bisa lihat secara fisik atau secara manual, secara visual. Ini dia, tidak ada sama sekali bolong-bolong, bertanda sayur kita aman dari si hama. Jadi kesempatan ini kita akan bagi tips atau pengalaman kita dalam dunia pertanian organik. Yang pertama adalah, yang pasti yang utama adalah medianya, media tanam pertama kali. Jadi media pertama ini kita usahakan adalah benar-benar subur, sehat dan pastinya ya. Supaya media kita subur ya. Yang pertama adalah sekam fermentasi ya. Sekam fermentasi ini adalah harus, ini wajib ya, supaya sekam itu bebas dari hama penyakit yang dapat mengundang namanya bakteri atau jamur atau protozoa ya. Jadi usahakan itu difermentasi dulu. Yang kedua adalah tanah topsoil. Tanah topsoil itu apa tak NBS? Tanah bagian atas atau kedalamannya maksimum 30 cm ya dari permukaan tanah. Yang ketiga adalah kompos. Dan kompos ini juga kawan-kawan harus yang sudah difermentasi dan juga kompos yang sudah masak sempurna. Jadi bagaimana cara visualnya? Kita berbagi pengalaman saja, yaitu adalah kalau kita cium pakai indera penciuman, dia akan seperti cenderung bau tanah ya, dan tidak menimbulkan bau-bau sisa-sisa fermentasi. Dan juga kalau kita secara visual bahan-bahan yang kita fermentasi sudah terlalu sempurna. Dan juga kalau kita uji lab, biasanya itu pH-nya itu mendekati 7 ya, atau netral. Jadi perbandingan antara tiga ini adalah 1:1. Jadi kita kumpulkan, kita racik sedemikian rupa dan diamkan dulu sekitar 1 minggu ya, supaya siap tanam. Atau lebih lanjut, kawan-kawan, nanti saya buat di deskripsi bagaimana mengeracik di media polybag ya. Yang kedua adalah gunakanlah bibit unggul pastinya. Yang ketiga adalah penyiraman. Yang keempat adalah menyediakan unsur-unsur hara. Jadi unsur-unsur hara ini bisa menambahkan namanya kompos padat atau POC. Jadi pada kesempatan ini kita hanya menggunakan POC saja. Ya, ini POC kita ini. Ini dia. Warnanya kan seperti ini POC-nya. Kalau bagus itu adalah fermentasi yang sudah berbau tape ini. Kalau kita cium dia kawan-kawan, dia akan berbau fermentasi atau bau tape. Berarti POC kita masih bagus ya. Jadi biasanya kalau sudah fase ini kita membuat POC yang komplit, biasanya adalah kaya dengan unsur P, N dan K-nya ya. Jadi N ini adalah untuk menyediakan supaya daun bayam kita ini tidak kuning, supaya hijau sempurna. Dan juga P nanti kita kasih supaya merangsang si akarnya atau si batang-batangnya ini supaya tidak kerdil. Jadi dia agak kokoh dia ya. Jadi dari perakarannya akan tumbuh sempurna. Jadi bagaimana membuat POC ini kawan-kawan supaya
bagus, nanti saya buat deskripsi ya supaya lanjut. Jadi langsung saja. Ini kita buat 1:10 ya. Ini 1 liter ini. Jadi gini saja. Ya, gini saja ngeraciknya. Jadi gini. Dosis yang kita pakai 1:10 dan interval kita adalah 1 kali seminggu ya. Kalau enggak 1 kali 5 hari juga bisa, 5 hari sekali ya. Gini saja caranya kawan-kawan. Ya, disiram saja begini. Ini cenderung aman ini kawan-kawan, bebas dari residu kimia, dan juga pangan yang kita makan pastinya sehat ya, tidak mengandung residu kimia, dan juga makanan kita pastinya aman dari logam-logam berat. Jadi begitulah kawan-kawan bagaimana pemupukan kita dalam bayam organik yang kalau tidak salah yang kelima ya. Jadi bagaimana pengendaliannya Pak Tani BS untuk mengendalikan hama belalang? Pastinya ini hama belalang paling suka ini namanya dedaunan yang segar-segar atau hijau-hijauan ya. Kenapa? Itu karena sudah hukum alam pastinya. Jadi kita bisa modifikasi bagaimana pengendaliannya. Biasanya kita adalah pengalaman kita biasanya pestisida nabati, yaitu daun pepaya biasanya kita pakai. Daun pepaya juga bisa kita ekstrak ini. Kita tumbuk, kita ekstrak, jadi kita diamkan selama lebih 24 jam dan kita encerkan 1:10 biasanya. Kita siram, kita semprot biasanya sore hari. Yang pestisida yang kedua adalah kita biasanya menggunakan namanya daun tembakau dan daun sirsak ini. Kita racik, kita diamkan juga sama persis juga cara pembuatannya 1 kali 24 jam. Kita diamkan, kita ambil ekstranya, kita siram lagi seperti biasa. Dari inilah buktinya sangat efisien. Si belalang atau si kutu-kutu akan terhindar dari tanaman kita. Saya kira cukup sekian bagaimana tips kita dalam dunia pertanian organik, khususnya dalam budidaya bayam di media polybag kawan-kawan. Sekian dulu video kita, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa share sama kawan-kawan yang lain supaya kawan yang lain juga paham bagaimana budidaya bayam dalam media organik supaya tumbuh sehat, subur dan pastinya mekar seperti ini. Oke, sekian dulu Pak Tani BS, salam organik.